Hai pemirsa sekalian, jumpa lagi dengan saya Martin di Retro Kini. Sebelum dilayar lebarkan, kisah Tanah Jawa Pocong Gundul terbit dalam bentuk buku di bulan Desember 2019. Pocong Gundul adalah seri kedua setelah Bang Gaib yang didahului oleh Kisah Tanah Jawa dan Jagat Lelembut. Serial Kisah Tanah Jawa ini laris manis dan mendapat sambutan hangat dari para pembaca di Indonesia. Sebelum adaptasi film layar lebar Pocong Gundul, Kisah Tanah Jawa Merapi sudah dirilis dalam bentuk miniseri di iFlix yang juga dibintangi oleh Deva Mahendra. Dalam edisi kali ini saya hanya akan menyoroti filmnya saja ya pemirsa. Pertimbangan saya, karena bukunya punya perbedaan yang cukup signifikan dari filmnya, saya akan membahas soal bukunya di edisi yang lain yang terpisah dari edisi ini, oke? Saya dedikasikan review Pocong Gundul ini untuk Lili, teman saya yang sangat menyukai film-film yang berbau horor. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita tinjau alur ceritanya dulu. Protagonis utama kisah Tanah Jawa Pocong Gundul adalah Hau Kurniawan yang punya kemampuan retrokognisi. Retrokognisi adalah kemampuan untuk kembali ke masa lalu seseorang lewat medium benda milik orang tersebut di mana Hau akan seperti menumpang padanya sehingga dia bisa melihat dan merasakan pengalaman si pemilik benda di masa lalunya. Namun Hau hanya bisa melihat tanpa bisa mengubah apa-apa atau mengubah sejarahnya. Jadi fungsi Hau hanya akan sebagai pengamat saja. Kemampuan ini diturunkan dari kakeknya, yang saat Hau masih kecil diceritakan meninggal secara misterius setelah mencoba melakukan retrokognisi dari perantaraan satu daun lontar kuno bertuliskan aksara Jawa. Hau berteman dekat dengan Rida sejak kecil, dan saat mereka tumbuh dewasa, Rida berfungsi sebagai manajer Hau yang sering melakukan seminar retrokognisi di kampus-kampus. Di salah satu seminar yang diadakannya, pasangan suami istri Bapak dan Ibu Sujatmiko menemui mereka setelah seminar selesai. Bu Sujatmiko meminta tolong pada Hau untuk mencari anak mereka Sari yang sudah hilang selama 2 hari. Pak Sujatmiko sendiri sebenarnya tidak percaya dengan hal-hal mistis, sehingga dia enggan meminta tolong pada Hau. Dia malah mengira kalau Sari jangan-jangan kabur dengan pacar barunya dan cemas kalau Sari akan balik ke mereka dalam kondisi hamil. Namun Bu Sujatmiko punya opini yang berbeda dan mendesak suaminya untuk minta tolong pada Hau saja karena dia menduga hilangnya Sari secara misterius berhubungan dengan hal yang mistis. Pak Sujatmiko hanya bisa pasrah dan menuruti kemauan istrinya. Hau akhirnya bersedia membantu mereka. Dengan bantuan salah seorang guru di mana Sari bersekolah, Buwati, Hau, Rida, Bu Sujatmiko dan suaminya mendatangi ruangan terakhir di mana Sari terlihat sebelum menghilang, yaitu di ruang praktek menjahit. Dengan medium gunting milik Sari, Hau menerawang ke hari di mana Sari terakhir berada di ruang praktek menjahit tersebut. Saat itu Sari belum pulang karena ingin menyelesaikan tugas sekolahnya dulu. Kebetulan mesin jahit di rumahnya sedang rusak. Tiba-tiba ada suara ketukan di pintu. Sari mempersilahkan pengetuk pintu untuk masuk. Namun tidak ada orang yang masuk. Sari pun mengecek ke pintu. Ternyata tidak ada siapa-siapa di situ. Tapi atmosfer di ruang praktek menjahit tersebut jadi menyeramkan. Kain yang sedang Sari jahit tiba-tiba berubah menjadi kain kafan. Saking terkejutnya, jari telunjuk Sari sampai tertusuk jarum mesin jahit dan berdarah. Sari pun bergegas pergi meninggalkan ruang praktek. Ternyata hantu Pocong Gundul telah menunggunya dan menerornya sampai akhirnya Sari pingsan. Dari pengamatan retrokognisinya, Hau akhirnya tahu kalau Sari telah diculik oleh Pocong Gundul itu dan disekap di sumur tua di halaman belakang sekolah. Si Pocong Gundul itu menyerap energi Sari dengan cara menghisap jari telunjuknya. Mereka pun akhirnya menemukan Sari yang tak sadarkan diri di sumur tua itu dan membawanya pulang. Ternyata persoalan tidak selesai sampai di situ. Si Pocong Gundul masih menghantui Sari sehingga dia jadi gelisah dan ketakutan terus. Bu Sujatmiko kembali meminta bantuan Hau untuk menyelesaikan masalah ini. Tadinya Hau tidak bersedia karena merasa tidak punya kemampuan untuk itu. Tapi ternyata si Pocong Gundul juga mulai meneror Hau dan membuat hidupnya jadi tidak tenang juga. Mau tidak mau, dia merasa harus menuntaskan masalah ini. Kejadian-kejadian aneh mulai mengikuti Hau. Mulai dari tirai ruang ganti di satu toko pakaian yang dikunjunginya bersama Rida yang berubah menjadi kain kafan. Pria gundul yang menampakkan diri di kuburan dan mendorongnya ke liang kubur lalu menguruknya dengan tanah. Sampai dia tiba-tiba jatuh pingsan saat dibonceng Rida di motornya. Hau dan Rida pun mulai menyelidiki perihal si Pocong Gundul ini. Mereka mendatangi Buwati untuk meminta keterangan. Buwati mengatakan bahwa sebelumnya pernah terjadi peristiwa hilangnya murid di SMK tempat dia bekerja ini. Jadi peristiwa hilangnya Sari bukanlah yang pertama kali.
Dia juga mengatakan bahwa selain dia, ada satu orang lagi yang tahu soal kejadian itu, yaitu Pak Saman, mantan satpam sekolahan yang sudah pensiun. Hao dan Rida pun kemudian mendatangi rumah Pak Saman. Risma, putri Pak Saman, awalnya menolak kedatangan mereka saat bertanya soal sekolahan. Namun Pak Saman sendirilah yang akhirnya mempersilahkan mereka masuk. Dari mulut Pak Saman, terkuaklah jati diri si pocong gundul itu. Aslinya dia adalah pengikut aliran hitam bernama Walisdi. Dulunya Pak Saman adalah murid Walisdi. Kesaktian Walisdi boleh dibilang cukup tinggi dan sudah banyak orang yang meminta bantuannya dalam santet-menyantet dan jalan-jalan gelap untuk menyingkirkan seseorang. Namanya juga terkenal. Pak Saman yang saat itu masih muda sedang gila-gilanya belajar ilmu hitam sehingga berguru kepada Walisdi. Kejahatan Walisdi mulai tercium oleh pihak yang berwajib sehingga dia mulai diburu-buru. Hal ini membuatnya mengikat perjanjian dengan Banaswati supaya dia bisa hidup abadi dengan imbalan jiwanya sendiri. Dengan didukung oleh pengikut-pengikutnya, dia merapal satu keris sakti yang kemudian digunakan oleh para pengikutnya untuk menggorok lehernya sehingga dia mati. Dia berpesan supaya tali pocongnya jangan dilepas saat dia dikuburkan, kecuali tali pocong yang ada di kepalanya saja. Walisdi kemudian dikuburkan di lokasi di mana SMK Tempat Sari bersekolah didirikan. Dari situlah kemudian pocong gundul jelmaan Walisdi tersebut mulai meneror karena dia memerlukan tumbal untuk membuatnya tetap bisa hidup walau dalam bentuk pocong berkepala gundul. Pak Saman bilang bahwa untuk mengakhiri teror pocong gundul Walisdi, bekas kuburannya harus digali lagi dan tali pocongnya yang masih terikat harus dilepas sehingga kesaktiannya hilang dan dia bisa musnah. Dia kemudian berjanji akan membantu Hao menemukan kembali bekas kuburan Walisdi. Sepeninggal Hao dan Rida, Risma memarahi bapaknya karena dengan membantu Hao berarti dia telah melanggar pesan mendiang ibunya supaya tidak berurusan dengan masa lalu bapaknya lagi, karena itu bisa membahayakan nyawanya. Namun Pak Saman merasa teror yang berkelanjutan ini harus diakhiri karena sudah banyak memakan korban selain Sari. Dia merasa tidak bisa tinggal diam dan harus berbuat sesuatu untuk menebus dosa masa lalunya. Risma hanya bisa pasrah mendengar keputusan bapaknya. Dalam perjalanan pulang, Rida mencoba mencegah Hao untuk tidak meneruskan niatnya soal pocong gundul karena dia merasa itu berbahaya. Hao beralasan kalau masalah pocong gundul ini tidak dibereskannya, teror akan terus berlangsung dan ini juga menyangkut Sari yang harus ditolongnya. Karena Rida tidak bisa merubah pendirian Hao, dia akhirnya bilang bahwa dia tidak mau ikut campur lagi dan menyuruh Hao pergi bersama Pak Saman tanpa dia saja. Malam harinya Hao bermobil bersama Pak Saman menuju sekolahan. Di tengah jalan, teror pocong gundul mulai datang lagi. Keganasan pocong gundul sampai menewaskan Pak Saman sehingga Hao terpaksa melanjutkan niatnya sendirian. Dia mengambil 3 cincin Pak Saman sebelum pergi sendiri mencari bekas makam Walisdi. Karena dia tidak tahu di mana lokasi tepatnya makam Walisdi berada, dia mulai mengerahkan kemampuan retrokognisinya dengan perantaran salah satu cincin Pak Saman. Dia pun mulai memasuki masa lalu Walisdi dengan menumpang pada memori Pak Saman muda. Namun, pocong gundul mulai menerornya di saat dia melakukan retrokognisi. Bila benda perantara yang digunakan Hao sampai terlepas dari tangannya, jiwa Hao akan terjebak di masa lalu Pak Saman dan tidak akan bisa kembali lagi ke jasadnya. Pocong gundul tahu kelemahan ini dan dia berhasil membuat cincin Pak Saman terlepas dari tangan Hao. Jiwa Hao pun terjebak di masa lalu karena hal ini. Sementara itu, Rida mendatangi rumah Hao dan menanyakan pada ibu Hao apakah Hao sudah datang atau paling tidak menghubungi ibunya malam itu. Ibu Hao menjawab bahwa tidak ada kabar apapun dari anaknya. HP-nya juga tidak bisa dihubungi. Rida yang mencemaskan keselamatan Hao segera bergegas menuju SMK Sari menyusul Hao. Apakah Rida berhasil datang tepat waktu untuk menyelamatkan Hao? Bisakah Hao mengalahkan Walisdi si pocong gundul? Silakan pemirsa tonton filmnya untuk mengetahui jawabannya, oke? Harus saya akui bahwa kisah Tanah Jawa Pocong Gundul digarap dengan serius dan hasilnya tidaklah mengecewakan. Karya Awi Suryadi kali ini menurut saya lebih baik daripada karyanya sebelumnya, KKN di Desa Penari. Selain menyutradarai, dia juga ikut andil dalam penulisan naskahnya bersama dengan Agasyah Karim dan Khalid Kasogi. Ceritanya tidak dibuat plek-ketiplek dengan bukunya dan ada banyak modifikasi di filmnya. Karakter Rida yang diperankan Della Dartian dan Pak Saman yang diperankan Prit Timothy tidak ada dalam bukunya. Namun peran mereka berdua cukup penting dalam alur cerita filmnya dan tidak menjadi sekadar tempelan belaka.
Unsur dramatis dalam filmnya menjadi lebih dalam dan menjadi pendukung yang cukup baik. Chemistry Della Dartian dan Deva Mahendra yang memerankan Hao juga terlihat meyakinkan walau tanpa romantisme. Ketakutan karakter Sari yang dibawakan oleh Naila De Purnama juga terlihat nyata dan tidak main-main. Saya sendiri belum pernah menyaksikan program-program yang dipandu Hao asli di YouTube, tapi ada tulisan yang menyatakan bahwa pembawaan dan gerak-gerik Deva Mahendra sangat mirip dengan Hao asli, walaupun secara fisik aslinya mereka jauh berbeda. Ini membuktikan kualitas akting Deva Mahendra yang cukup mumpuni di film ini dan menurut saya juga cukup bagus. Sinematografi yang dikomandoi oleh Arvian juga tertuang dengan baik dan oke dengan angle-angle dan pergerakan kamera yang tidak biasa dalam beberapa adegan. Visual effects-nya juga cukup bagus walaupun di adegan klimaksnya yang melibatkan pocong gundul, saya rasa masih kurang sip. Tapi eksekusi pengadeganannya menutupi kekurangan minor ini. Penampilan Iwake sebagai Walisti bagus banget dan aura jahat dan seram Walisti tertuang dengan oke walaupun tanpa make up. Akting Iwake sangat menonjol dan pas sekali walaupun minim dialog. Rapper satu ini semakin terasah aktingnya setelah tampil dalam sayap-sayap patahnya Rudi Sudjarwo kemarin. Satu lagi catatan saya untuk film ini yaitu bahasa Jawa yang digunakan yang banyak memakai kromo inggil, persis seperti bahasanya orang Jogja yang menjadi settingnya. Pengucapan oleh para karakternya juga tidak sekaku film KKN di Desa Penari kemarin, dan pemilihan kata-kata bahasa Jawanya cukup bagus sehingga terasa lebih natural. Yang membuat film ini cukup istimewa adalah karakter Hao yang tidak dibikin bak Superman yang bisa menyelesaikan semua masalah. Dia juga punya ketakutan dan keraguan yang membuat unsur manusiawinya cukup terasa di sini. Dengan kemampuan terbatas yang dia miliki, dia berusaha menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Disinilah peran Rida sebagai partnernya menjadi hidup dan tanpa bantuannya, Hao tidak akan bisa mengatasi problemnya. Terasa sekali kesulitan mereka sebagai satu tim. Seperti Primbon garapan Rudi Sudjarwo kemarin, permasalahan yang diangkat di kisah Tanah Jawa Pocong Gundul juga tidak melebar kemana-mana. Fokus di situ saja dan ini salah satu nilai plus dalam film ini menurut saya. Dari berita yang saya baca, kisah Tanah Jawa Pocong Gundul telah berhasil meraih lebih dari 1 juta penonton dalam rentang 8 hari penayangannya sejak 21 September 2023. Ini satu prestasi yang bagus untuk ukuran film nasional. Menurut saya, bila film-film horor Indonesia digarap dengan serius dan tidak ngasal, hasilnya tidak kalah dengan film-film horor berkualitas dari negara lain. Raihan penonton yang sesuai target juga tidak akan sulit bila penontonnya dibiasakan memperoleh tontonan yang berkualitas. Ibarat makanan bergizi, kehadiran film-film horor berkualitas seperti kisah Tanah Jawa Pocong Gundul ini perlu lebih diperbanyak sehingga selera para penonton Indonesia juga bisa lebih dipengaruhi dengan tontonan yang berkualitas. Skor saya untuk film ini 7/10. Dengan mantap saya rekomendasikan film ini untuk ditonton pemirsa sekalian. Buat para penggemar bukunya, siapkan mindset kalian untuk menontonnya dengan sudut pandang yang berbeda, karena cara bertutur film ini berbeda dengan bukunya. Tapi, menurut saya perbedaan itu tidak mengecewakan, tapi malah memperbagus cerita filmnya, walaupun sebagian mungkin berpendapat filmnya terlalu ngepop. Menurut saya, jelas bahwa kisah Tanah Jawa Pocong Gundul adalah film horor Indonesia yang masuk dalam daftar wajib tonton. Oke pemirsa sekalian, sekian dulu review dari saya. Kita akan jumpa lagi di edisi berikutnya. Bye!